Alhamdulillah, seneng banget rasanya kalau kebun subur begini. Apa itu? Jangan bilang. Woi, berhenti. Gak ada otak kalian ya? Ngapain kalian bawa eskavator ke sini? Pergi sana. Budak kalian ya? Aku bilang pulang kalian semua sana. Siapa yang izinkan kalian masuk ke sini, hah? Udah aku bilang kebun ini gak dijual, gak akan kuserahkan ke kalian. Aduh, Pak Dirman, masih pagi gini udah merepet aja. Hati-hati loh Pak, nanti tensinya naik, stroke, ribet sendiri yang ada. Bajingan lo Gopur. Pergi sana kalian dari tanahku. Tua Bangka, jaga mulutmu itu. Dan satu lagi, emang bener ini tanahmu. Tapi lu bisa apa? Jangan kira selembar kertas itu bisa melindungimu. Udah simpen aja sana kertas gak guna itu. Buat bungkus gorengan juga gak laku. Kurang ajar kau Gopur. Dulu bapakmu numpang hidup di kampung ini, dikasih makan sama orang tuaku. Sekarang kau malah jadi anjingnya si Burhan. Bangsat, nyari mati ya lu Tua Bangka. Sudah. Jangan kasar begitu, Pur. Kita ini orang beradab. Gak ada orang beradab yang mau rampas tanah orang lain. Pak Dirman. Bapak ini menghambat kemajuan. Coba lihat, ribuan hektar di sekeliling Bapak sudah jadi sawit semua. Tinggal di sini nih, cuma 2 hektar ini yang bikin sakit mata. Dan truk saya jadi harus muter jauh gara-gara Bapak. Itu urusanmu. Ini tanah warisan. Di sini pusar anakku ditanam. Di sini juga bapakku dikubur. Kau mau gusur kuburan juga? Kenapa tidak kalau perlu? Kuburannya tinggal kita pindah. Kita buatkan yang lebih bagus, pakai marmer. Kurang baik apa saya? Saya tawar 500 juta, Bapak tolak. Jadi Bapak maunya berapa? Apa perlu saya bayar pakai emas segunung? Aku gak butuh uang harammu itu. Aku perlunya kalian pergi dari sini. Aduh, buang-buang waktu aja kalau meladeni drama orang kampung. Gopur, bersihkan jalurnya. Targetnya tanah ini harus sudah bersih nanti sore. Jangan seenak ya kalian. Langkahi dulu mayatku. Nyusahin aja Tua Bangka ini. Minggir lu. Anggap aja itu DP, Pak. Kalau nanti malam Bapak masih di sini, pelunasannya akan lebih sakit. Ayo cabut anak-anak, kita makan siang dulu. Badan Akang remuk begini. Sudahlah Kang, kita menyerah saja. Mereka itu emang setan. Gak bisa Bu, ini soal harga diri. Tanah warisan bapakku ini harus aku lindungi. Mereka datang lagi. Ya Allah. Sudahlah Kang, kali ini biar ibu yang hadapi mereka. Akang istirahat aja ya. Bu, mau kemana Bu? Jangan keluar. Mereka itu bengis. Biarin, biar mereka hadapi ibu. Masa mereka berani pukul ibu-ibu? Marni, jangan Bu. Marni sini baik. Itu Bi Marni, kenapa dia sendirian? Mana Pak deh? Ya Allah, preman-preman itu bawa balok kayu. Kaki gue, kenapa kaki gue gak bisa gerak? Lari Din, tolongin. Tapi kalau gue keluar, gue bisa mati. Pergi kalian setan. Ini tanah kami. Bu Marni, Ibu menghalangi investasi nasional tahu. Ibu ini provokator ya. Udah gak bisa dibiarin ini. Habisi saja, berisik. Pak polisi, tolong kami Pak. Kenapa Bapak diam saja? Lanjutkan saja kerjanya. Saya tidak lihat apa-apa. Saya lagi main HP. Bener itu, Bapak yang terhormat itu lagi sibuk. Gak ada yang akan nolong ibu. Maafin Udin Bu, maafin Udin cuma bisa rekam. Udin takut. Sudah cukup. Jangan sampai mati dia di sini. Ribet nanti urusannya. Buang saja ke sama-sama ujung sana. Biar dimakan ular sekalian dia. Siap bos, angkut. Bi Marni. Alhamdulillah masih ada. Tapi udah lama banget, ya Allah. Maafin Udin telat. Pak Dirman, buka pintunya Pak. Udin, kenapa kau nangis begitu? Dan kenapa bajumu penuh darah begitu? Kenapa Udin? Bi, ini tentang Bibi Pak. Bibi di RSUD Pak. Kritis. Mereka hajar Bibi Pak De. Mereka buang Bibi kayak buang sampah. Wah, tidak mungkin. Tadi katanya dia cuma mau bicara. Ayo Pak De, kita harus ke sana. Dokter butuh persetujuan obat operasi.
Pak De, aku punya videonya. Aku rekam semuanya. Mukanya Gopur pas mukul, suara Burhan yang nyuruh habisin, bahkan suara oknum aparat bajingan itu terekam jelas. Simpan saja, Din, atau hapus. Hapus? Pak De sadar gak sih ini bukti kriminal. Kita lapor polisi sekarang. Kita ke Polres bawa ini, biar mereka busuk di penjara. Kau pikir aku bodoh, Din? Kau pikir aku diam saja selama ini? Sudah 3 kali aku ke Polres, 3 kali. Pertama, aku lapor penyerobotan lahan. Polisinya bilang ini sengketa perdata, urus di pengadilan. Aku yang gak punya uang buat pengacara, gak bisa apa-apa. Kedua, aku lapor pengancaman saat Gopur bawa parang ke rumah kami. Polisinya bilang, mana buktinya, jangan nuduh sembarangan. Ketiga, minggu lalu, waktu aku datang bawa saksi, kau tahu apa yang terjadi? Aku disuruh nunggu 5 jam di lobi. Lalu tiba-tiba aparat itu keluar, merangkul Burhan yang baru datang dan bilang, Pak Dirman, sudahlah pulang saja, selesaikan secara kekeluargaan. Tapi ini beda Pak De, ini penganiayaan berat, hampir mati loh Bik Marni. Justru karena itu, Din, kalau kita lapor polisi di sini, bukti itu akan hilang. HP-mu malah nanti disita. Kau akan dituduh UU ITE dan besok pagi mungkin kita berdua yang dicebloskan ke penjara. Mereka yang berkuasa, Din. Kita ini rakyat jelata bisa apa? Kalau hukum sudah tidak berjalan, kalau aparat sudah bisa dibeli, kita pakai cara lain Pak De. Kita lapor ke tempat lain. Mau lapor kemana lagi, Din? Sekarang cuma Allah lah yang mau dengar laporan rakyat jelata kayak kita ini. Netizen Pak De, kita lapor ke netizen. Aku punya akun sosmed, temanku banyak yang aktivis kampus. Kalau video ini naik, kalau jutaan orang lihat kelakuan biadab mereka, aparat di sini pasti gak akan bisa ngelak. Kapolri Jakarta bakal lihat, presiden bakal lihat. Apa mereka peduli sama nasib petani kayak kita, sama orang kecil kayak kita ini? Mereka mungkin gak peduli sama kita Pak De, tapi mereka peduli sama image mereka. Mereka takut dia mau masak online. Mereka takut jabatan mereka copot. Dan mereka mau cari muka juga. Jadi ini satu-satunya peluru kita Pak De. Izinkan aku upload ya. Lakukan, Din, dan semoga ada keadilan dengan video itu. Kalaupun kita mati setelah ini, setidaknya satu Indonesia tahu siapa pembunuh kita. Ya Allah, itu ibu-ibu digebukin kayak binatang. Yang kedua jelas banget itu suara aparatnya pecah. Halo divisi Mas Polri, bangun Pak, ini anak bawa bapak main mata sama mafia. Breaking news, video viral kekerasan sengketa lahan di Sukumaran Kubu. Menteri Agraria langsung terbang ke lokasi. Kapolri perintahkan Kapolda Cok langsung Kapolres ditetap tidak lain. Bos, gawat bos, rumah kita dikepung. Tapi bukan polisi lokal, ini Brimob dari Polda bos. Mereka bersenjata lengkap, wartawan juga banyak banget. Bangsat. Siapa yang rekam videonya? Siapa? Tenang. Aku telepon Pak Kapolres dulu. Dia pasti bisa bantu. Uang setoran bulanan kita juga baru masuk kemarin. Halo. Pak, tolong saya Pak. Ini wartawan gila semua. Bapak kirim anak buah Bapak dan bubarkan mereka. Bilang ini hoax. Anda siapa ya? Loh Pak, ini Burhan sawit. Jangan bercanda Pak, situasi genting. Bapak kan yang suruh saya sikat tanah Dirman malam itu. Bapak juga... Saya tidak kenal Anda. Saya tidak pernah ada di lokasi. Jangan coba-coba sebut nama saya nanti ya. Satu lagi, Urus saja masalah Anda sendiri. Jika Anda menyeret nama saya, ingat keluarga Anda masih tinggal di kota ini. Bisa saja kecelakaan terjadi kapan saja. Anjing. Bangsat, kita dibuang Pur. Kita dijadikan tumbal. Terus di mana nasib saya bos? Saya yang pukul. Burhan dan Gopur, keluar dan tangan di atas. Anda ditangkap atas pasal penganiayaan berat dan perampasan lahan. Tiarap! Bu, lihat tuh banyak bunga. Pak Menteri kemarin datang juga. Sertifikat kita sudah dipastikan aman. Burhan sudah masuk penjara, katanya diponis 20 tahun. Si Gopur juga. Tanah kita aman Bu, kebun kita aman, pohon durian kita aman. Netizen hebat ya Pak De. Kalau nggak ada mereka, mungkin kita yang sekarang di penjara.
dituduh nyerang duluan. Iya, Din. Terima kasih buat usahamu. Tapi kau baca di halaman ini nggak? Yang di pojok kecil bawah itu. Yang mana Pak De? Ini 3 oknum aparat yang diduga terlibat dikenakan sanksi etik dan dimutasi. Cuma mutasi, Din. Pindah tugas. Mereka nggak dipecat, mereka nggak dipenjara, mereka cuma dipindahkan ke daerah lain. Mungkin di sana mereka akan cari burhan baru, cari mangsa baru. Kok bisa gitu ya Pak De? Padahal di video kan jelas banget suara mereka. Itulah hukum di negeri ini, di negeri Wakanda ini. Tajam ke preman sipil kayak Gopur, tapi tumpul ke sesama yang berseragam. Burhan ditangkap karena dia sipil, dia mudah dikorbankan. Tapi pelindungnya, mereka saling menjaga. Emang sistemnya aja yang udah busuk. Kali ini kita menang, Din. Tanah ini balik, tapi harganya budimu sekarang jadi begini. Apakah ini sepadan? Apakah ini adil? Entahlah.